Marcus Rashford percaya bahwa rasa lapar manajer Erik ten Hag untuk meraih clean sheet telah memainkan peran penting dalam kebangkitan Manchester United di bawah asuhannya musim ini. United, yang akan menjamu Barcelona di leg kedua pertandingan Liga Eropa di Old Trafford pada Kamis malam, mencatatkan clean sheet ke-18 musim ini di semua kompetisi setelah menang 3-0 atas Leicester City pada Minggu sore. Itu menandai clean sheet ke-10 mereka di Premier League sejauh musim ini, sebuah hasil yang hanya bisa disamai oleh Newcastle United yang mencatatkan 12 clean sheet. Pertahanan yang kuat telah menjadi kunci kebangkitan United musim ini, yang dipengaruhi oleh standar tinggi dari Ten Hag. Mantan pelatih Ajax ini selalu menuntut lebih dari para pemainnya dan telah menetapkan standar yang telah lama hilang di Old Trafford. Dan Rashford, yang mencetak gol ke-23 dan ke-24 musim ini saat menghadapi Leicester, telah menjelaskan bagaimana Ten Hag telah meningkatkan standar musim ini dan terus menuntut lebih. Pemain internasional Inggris, yang tampil dalam sebuah wawancara dengan rekan setimnya, Brandon Williams, memuji tekad dan pendekatan menyeluruh dari sang pelatih asal Belanda. "Saya akan mengatakan tekadnya," kata Rashford kepada Stadium Astro, membahas atribut terbesar Ten Hag sebagai seorang manajer. "Saya pikir Brandon telah mengatakan sebelumnya bahwa ia tidak bergantung pada apapun, jika kami unggul 3-0 dalam sebuah pertandingan atau unggul 2-0, jika kami kebobolan gol, kami tahu ia tidak akan senang dengan hal itu. Hal itu mulai menular karena sekarang, mendadak, bahkan bagi saya dan para pemain depan ikut mengantisipasinya, kami sangat mengharapkan David dan para pemain bertahan untuk menjaga clean sheet. Jika kami menang 1-0, ya, itu sangat penting. Jika kami menang 4-1, di masa lalu tidak terlalu penting jika tim lain mencetak gol. Sedangkan sekarang, kami terus berusaha untuk menjadi yang terbaik yang kami bisa dan kami, ketika dalam kondisi terbaik, kami tidak kemasukan gol." Ada wajah yang tidak asing lagi di tempat latihan Manchester United pada hari Senin, saat tim asuhan Erik ten Hag kembali berlatih menyusul kemenangan 3-0 atas Leicester City. Mantan bek The Reds, Rio Ferdinand, ikut bergabung dengan tim untuk menyaksikan latihan, dengan fokus mulai beralih ke pertandingan leg kedua playoff Liga Eropa hari Kamis melawan Barcelona. Dia berada di Carrington dalam perannya sebagai pundit BT Sport, untuk mewawancarai Bruno Fernandes. Namun mantan pemain internasional Inggris ini juga bertemu dengan anggota skuad lainnya dan tidak diragukan lagi memberikan 1 atau 2 kata nasihat kepada para pemain kami saat ini. Meskipun tim asal Katalan itu berhasil memperpanjang keunggulan mereka atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga menjadi 8 poin, Xavi, yang membuat 6 perubahan dari pertengahan pekan, merasa khawatir dengan jumlah pemain yang bermain terlalu berlebihan menjelang laga penting melawan tim asuhan Erik ten Hag. Frenkie de Jong dan Robert Lewandowski bermain lebih banyak. "Saya pikir mereka telah bermain dalam jumlah menit yang banyak, itulah mengapa saya melakukan pergantian pemain," ujar Xavi, kepada Marca. "Beberapa hari yang lalu Pedri mengalami cedera dan kami tidak bisa menerima lebih banyak cedera lagi," kata Xavi. "Mari kita persiapkan diri untuk pertandingan hari Kamis besok dan melihat seberapa lelah mereka," ujar Xavi. Blaugrana melenggang melewati Cadiz pada Minggu malam, dengan gol-gol dari Sergi Roberto dan Lewandowski mengamankan 3 poin menjelang serangkaian pertandingan yang padat di semua kompetisi. Xavi diperkirakan akan mengumumkan nama-nama pemain yang akan diturunkan untuk pertandingan melawan United dalam 48 jam ke depan, dan ia akan melakukan beberapa perubahan untuk pertandingan di Old Trafford. Barcelona tidak akan diperkuat oleh gelandang Gavi pada pertandingan leg kedua, dengan sang pemain muda terkena larangan bertanding setelah menerima 3 kartu kuning di Eropa musim ini. Pedri juga absen karena cedera. Meskipun begitu, sang pemuncak klasemen La Liga akan mendapat dukungan dengan kembalinya sang pemain veteran, Sergio Busquets, di tengah pekan. Sang gelandang merupakan pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan kandang yang meyakinkan atas Cadiz. Akan selalu sulit untuk merekrut seorang penyelesai akhir yang klinis di pertengahan musim, bukan hanya karena harganya yang mahal, namun juga karena klub-klub enggan berpisah dengan para pemain kunci sebelum musim berakhir.
Ini bukan tentang mencetak gol sebagai seorang individu, ini tentang mencetak gol untuk tim, karena tim harus menang. Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang sangat baik saat ini dalam beberapa aspek sepak bola, ujar Ten Hag. Tentu saja, ia bukanlah pencetak gol yang dibutuhkan oleh tim United ini, tetapi ia melakukan apa yang hanya sedikit pemain lain yang bisa lakukan dalam hal mobilitas dan tingkat kerja kerasnya, setidaknya mengimbangi kurangnya kualitasnya dengan pendekatan yang tak kenal lelah, kata Ten Hag. Ini merupakan sebuah pengingat yang tepat waktu bahwa tidak semua penyerang harus dinilai hanya berdasarkan kemampuannya di depan gawang, dan Weghorst dapat diberikan pujian ketika dia memainkan peran kunci dalam memberikan kesempatan kepada pemain seperti Rashford untuk mendapatkan peluang. Dan pada akhirnya, itulah yang terpenting. Leicester mendominasi babak pertama di Old Trafford namun tertinggal 1-0 di babak pertama berkat gol Marcus Rashford, meskipun David De Gea, yang melakukan 2 penyelamatan kelas dunia, yang membuat keunggulan 1 gol tersebut menjadi mungkin. De Gea menggagalkan tendangan Harvey Barnes dan Kelechi Iheanacho di babak pertama dan Ten Hag sempat beradu mulut dengan para pemainnya saat jeda turun minum. Dia juga mengganti Alejandro Garnacho dengan Sancho dan keputusan tersebut dengan cepat terbukti. Bruno Fernandes tetap bermain di sisi kanan, Sancho bermain sebagai pemain nomor 10 dan dia memberikan penampilan yang luar biasa. United dengan cepat membuat hasil pertandingan tidak diragukan lagi setelah turun minum dan Ten Hag, berbicara dalam wawancara setelah pertandingan, menyebut 45 menit pertama sebagai sampah. Saya benar-benar tidak senang dengan penampilan kami, kata Ten Hag tentang babak pertama. Kami harus mengikuti instruksi dan prinsip-prinsip dari cara bermain kami. Jika tidak, maka permainan akan berantakan dan ketika Anda menghadapi lawan yang bagus seperti Leicester, Anda akan kebobolan, ujar Ten Hag. Dan hanya berkat David De Gea kami tidak kemasukan gol. Jadi kami sangat beruntung pada babak pertama saat unggul 1-0. Tentu saja, umpan yang bagus dari Bruno, penyelesaian akhir yang bagus dari Rashid. Namun, selebihnya adalah sampah, kata Ten Hag. Ada kekhawatiran tentang apakah para pemain akan merespons gaya kepelatihan Ten Hag, namun hal itu sudah menjadi memori yang berlalu. Dia adalah keputusan terbaik yang dibuat klub dalam lebih dari 1 dekade dan dia memegang kendali penuh atas skuad, yang menjadi kuncinya. Meskipun pendekatan ruang gantinya telah dianggap cukup gila oleh beberapa orang di masa lalu, ada sebuah metode dari sifatnya yang belak-belakan dan usahanya yang terus-menerus untuk meningkatkan standar adalah hal yang membuatnya sangat cocok untuk Manchester United. Ini merupakan musim yang brilian bagi Ten Hag sejauh ini dan akhir musim baru saja dimulai. Ten Hag adalah manajer gila yang sangat dibutuhkan oleh klub. Apa pendapat dan komen teman-teman, setujukah? Gaya Ten Hag yang tegas, belak-belakan dan selalu menuntut standar lebih dari para pemain United. Tulis ya komennya di kolom komentar di bawah.